Biksu pamer tumpukan duit di dalam jet pribadinya. ชาวบ้านที่เขาศรัทธาที่เขาเลื่อมใสใช่ไหมก็เหมือนกับว่าถูกหักหลัง Berarti ini kan nggak ada satupun biksu yang bersih loh di kuil itu loh. Semuanya pemakai. Gila. Ih. Udah lama kita nggak bahas Thailand-Thailandan ya. Makanya sekarang ayo kita bahas Thailand. Kita bahas Pratet Thai. Kita bahas biksu-biksunya. Ya makin kesini makin banyak diprotes nih sama masyarakat nih. Iya, jadi biksu di sana yang harusnya dianggap sebagai sosok panutan, ini malah banyak yang ngelakuin tindak kriminal dan jadi meresahkan masyarakat. Terus gilanya lagi, biksu-biksu ini tuh malah sering kali jadi kayak preman gitu. Di kuilnya kosong, biksunya pada di luar ngelakuin aktivitas kejahatan. Dan ini sebenarnya gue tuh udah mau bahas ini tuh dari waktu series The Believer rilis, yang ceritanya ngangkat kasus-kasus ini. Tapi terus entah kenapa gue lupa, ke-skip. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah kita bahas sekarang aja ya. Tapi kenapa ya banyak bisu di Thailand yang jadi berkelakuan negatif gini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas terkuaknya kehidupan para biksu preman di Thailand di Learning by Googling. Ya kita udah tahu lah ya, udah sering kita bahas juga kalau masyarakat Thailand tuh mayoritasnya beragama Buddha. Kalau menurut statista di tahun 2021, populasi orang Thailand yang menganut Buddhisme tuh nyampe lebih dari 92%-nya. Dan karena inilah makanya dalam kehidupan bermasyarakat di Thailand, biksu tuh punya peran yang sangat penting, terutama dalam hal spiritual. Ya soalnya kan biksu tuh jadi kayak semacam jalan atau penghubung buat mencapai kedamaian batin kan. Kalau butuh meditasi atau ngebersihin pikiran dari hal-hal duniawi, ya pasti datangnya ke biksu. Nah, kalau menurut Asia Times, sekarang tuh ada sekitar 300.000 biksu di seluruh Thailand yang kesebar di lebih dari 43.000 kuil. Dan setiap tahunnya, pemerintah Thailand lewat National Office of Buddhism, mereka tuh selalu ngasih dana sebesar 170 juta US dollar buat dibagiin ke kuil-kuil. Ya, walaupun sebagian besar uangnya tuh dikasihnya tuh ke kuil-kuil besar yang ada di Bangkok ya, sebelum nantinya didistribusikan lagi ke kuil-kuil yang lebih kecil yang ada di wilayah pedesaan atau pedalaman. Nah, tapi walaupun dana 170 juta US dollar dari pemerintah tuh udah kedengeran gede banget kan, 2 triliun lebih loh. Tapi sebenarnya ini ternyata tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama uang sumbangan yang dikumpulin dari masyarakat. Nih, kalau menurut ABC News, setiap tahunnya secara total masyarakat Thailand tuh ngasih sampai 4 miliar US dollar buat disumbangin ke kuil-kuil di sana. Jadi tiap tahunnya kalau uang sumbangan di semua kuil di Thailand dikumpulin, itu bakal ada 4 miliar dolar yang sumbernya tuh dari masyarakat doang, dari sumbangan doang. Ini kan edan kan? Dari pemerintah 170 juta US dollar, dari masyarakat sampai 4 miliar loh. Gila. Emang duit sumbangannya tuh buat apa? Ya ini macam-macam. Yang utama tuh buat pemeliharaan kuil, kegiatan keagamaan, bantuan sosial, dan buat ngesupport kehidupan para biksu. Kayak misalnya buat makanannya, pakaiannya, dan lain-lainnya lah. Dan karena biksu tuh idealnya hidupnya sederhana kan, jadi dari dana sumbangan tadi, walaupun mungkin nominalnya gede banget, tapi itu harusnya cuma dipakai dikit doang buat kehidupan sederhana para biksu. Bukan buat foya-foya atau flexing. Idealnya gitu tuh. Ya soalnya coba lu bayangin aja deh. Misalnya ada orang Thailand yang hidupnya tuh sebenarnya susah banget. Tapi dia tetap ngusahain nyumbang ke kuil karena pengen nge-support, pengen kontribusi ke para biksu. Biar pelayanannya lancar, biar dia bisa dituntun ke arah yang lebih baik. Niatnya gitu tuh. Tapi terus duit sumbangannya malah dipakai foya-foya sama biksunya. Mana pakai flexing lagi. Ya kebayang dong gimana sakit hatinya dan kecewanya itu orang yang nyumbang. Padahal hidup dia sendiri kan susah kan. Dibela-belain nyumbang ternyata malah dipakai begitu sama biksunya. Nah masalahnya, kenyataannya sekarang itu beneran banyak kejadian kayak gitu loh. Beneran banyak biksu yang kayak gitu. Waduh. Corruption is a big problem in Thailand, so it's only natural that it would also creep into religion. But those at the top of Buddhism say the recent scandals are isolated cases. Jadi kasus-kasus biksu yang begini tuh yang paling hebohnya tuh terkuak di tahun 2013. Kalau menurut Reuters, waktu itu tuh muncul video YouTube yang nunjukin biksu Wirapon Supon lagi mamerin tumpukan duit di dalam jet pribadinya. Nih, gue ulang nih ya biar jelas ya. Biksu pamer tumpukan duit di dalam jet pribadinya. Ini nggak ada biksu-biksunya anjir. Ya dong, biksu kan harusnya kan hidupnya kan sederhana kan. Jauh dari konsumerisme duniawi. Kok ini malah naik jet pribadi? Itu gimana coba? Mana punya tumpukan duit lagi? Dan itu di tahun segitu loh, di tahun 2013 loh. Di masa-masa ekonomi dunia belum semaju dan seberkembang sekarang.
Naik jet pribadi tuh masih jauh lebih mewah tuh di tahun-tahun itu tuh. Terus barang-barang yang ada di videonya juga itu nggak kalah mewah tuh. Ada LV, Gucci, ya pokoknya banyak barang-barang desainer lah. Nah, video ini viral, langsung penasaran lah orang-orang di situ. Ini biksu bisa begini, dapat duit dari mana ya? Dan ternyata setelah diselidikin, kalau menurut Thai Department of Special Investigation disebut Wirapon tuh dapat duit sebanyak itu dari hasil nipu orang-orang kaya. Nipu dengan bilang kalau dia punya jimat-jimat ampuh yang terus jimatnya itu dijual dengan harga selangi. Terus buat memperkuat jimat saktinya, dia ngeklaim kalau dia bisa jalan di atas air dan ngobrol sama para dewa. Nah itu pengikutnya pada percaya-percaya aja tuh, dan otomatis mereka juga jadi percaya sama jimat-jimat palsu yang dijual. Ini fix the believer banget sih nih, kalau lu ingat ada episode yang mereka jual jimat. Bisa sama persis gitu ya. And Weerapon's excesses may just be the worst of the problem among the Buddhist monks. Take a look at this video that went viral last month. It shows a group of monks enjoying a private jet ride. Check out the shades, headphones, and leather luggage. Terus selain penipuan, Wirapon juga ngelakuin pencucian uang dan dituduh atas pelecehan anak di bawah umur. Bahkan sampai ada yang hamil dan melahirkan loh. Dan waktu bayinya dites DNA, ternyata bener itu anaknya Wirapon. Biksu opo iki? Padahal kan jelas banget kan, yang namanya biksu tuh dilarang banget buat berhubungan dewasa. Kok ini malah berbuat? Nah setelah beritanya rame, Wirapon langsung kabur dan menetap di Amerika sebelum akhirnya diekstradisi di tahun 2017. Sebelum akhirnya dipulangin ke Thailand di tahun 2017. Nah kalau menurut BBC, waktu dia ditangkap, ditemuin kalau Wirapon tuh punya lebih dari 6 juta US dollar di 10 rekening berbeda. Terus selain itu, dia juga tuh punya 22 mobil Mercedes-Benz, mansion mewah di California, sama rumah megah di kampung halamannya di Thailand. Oh sama ini, dia juga punya patung Buddha raksasa yang terbuat dari zamrud. Yang katanya dalamnya tuh mengandung emas 9 ton. Dan akhirnya atas semua perbuatannya itu, Wirapon dijatuhi hukuman 114 tahun penjara. Tapi terus beberapa tahun kemudian, setelah dianggap memenuhi syarat, hukumannya jadi dipotong tuh. Dipotong jadi cuma 20 tahun doang, berdasarkan hukum Thailand. Ini diskon banget nih, dari 114 tahun loh, jadi 20 tahun loh. Gila. A lot of that money seemed to end up with Weerapon. Thailand's anti-money laundering office discovered 41 bank accounts linked to him, and he allegedly had assets of $32 million. The Department of Special Investigation also found that he spent $3 million on 22 Mercedes-Benz cars. Nah sayangnya, walaupun mungkin jadi yang paling rame, tapi sebenarnya kasus Wirapon tuh bukan kasus pertama dan juga bukan kasus terakhir loh. Jadi sebelum dia, kasus biksu kriminal tuh udah banyak, dan setelah dia pun kasusnya masih banyak. Jadi ya dia tuh ada di tengah-tengah lah. Kasus pertamanya emangnya kapan? Kalau menurut Bangkok Post, salah satu kasus awal yang paling rame tuh terjadi di tahun 1993. Jadi waktu itu ada sekelompok perempuan yang ngedatengin Dewan Administrasi Biara Thailand. Mereka ngelaporin kalau Prayantra, biksu karismatik yang lagi naik daun waktu itu, dia tuh udah ngelakuin hubungan dewasa terlarang sama wanita-wanita ini. Bahkan salah satu dari mereka tuh sampai hamil loh. Tapi waktu diminta ngelakuin tes DNA, Prayantra nolak di situ. Nah, karena nggak ada bukti tes DNA kan, akhirnya ya udah Prayantra tetap bebas. Sampai akhirnya di tahun 1995 ada bukti nyata aktivitas cabul Prayantra. Bukti dari transaksi kartu kreditnya yang dipakai buat ngebayar para wanita malam di Australia sama New Zealand. Langsung lah tuh dari situ status dia sebagai kepala biara langsung dicabut sama pemerintah dan dia diusir ke luar negeri. Dan ya udah dari situ akhirnya dia jadi tinggal di Amerika tuh. Tapi tetap nggak ditangkap ya, malah diusir loh. Ya masih tahun-tahun segitu kali ya. Dan sebenarnya di tahun 1990-an itu, selain Prayantra tuh udah ada cukup banyak tuh kasus biksu-biksu yang melakukan pelanggaran. Mulai dari yang cabul, mabok, judi, maling, ngegelapin uang kuil, narkotika, sampai pembunuhan. Pokoknya bener-bener waktu itu hampir tiap minggunya selalu ada kasus baru terkait biksu yang melakukan tindak kriminal. Tapi terus dari situ pelan-pelan masalah-masalah kayak gini tuh meredup terus, sampai akhirnya meledak lagi di tahun 2013 tadi. Yang di kasus Wirapon Sukhon tadi. Dan dari situ masih terus berlanjut tuh. Masih banyak banget tuh kasus-kasus kayak gini sampai sekarang.
masih banyak banget biksu, bahkan kepala biara, kepala kuil yang melakukan tindakan kriminal. Kayak di tahun 2014 misalnya, kalau menurut The Guardian, ada 5 kepala biara yang dicopot dari jabatannya karena mereka terbukti melakukan kasus, gimana nih bilangnya ya? Ini, kasus soto pakai mie ke anak-anak laki-laki. Terus di tahun 2021 tuh juga sempat rame tuh. Waktu itu ada kasus penggelapan dan penyuapan yang dilakuin sama biksu yang namanya Prakom. Terus sempat juga ada skandal esek-esek antara biksu influencer sama model terkenal. Ya pokoknya intinya banyak lah. Sampai yang paling kocak nih, di tahun 2022 tuh sempat ada penggerebekan di salah satu kuil yang dicurigai terkait peredaran narkopski. Jadi kuilnya digerebek, terus biksunya semuanya itu disuruh tes urin. Dan hasilnya setelah tes urin, semua biksu dan kepala biaranya tuh positif narkopski loh. Positif narkopski jenis metamfetamin. Ini kan gila ya, polisi ngegerebek terus mereka pengen tahu kan ini yang make yang mana-mana aja ya. Ya udahlah kita suruh tes urin semua lah, polisi mikirnya gitu kan. Malah positif semuanya pemakai. Gila. Dan ya udah, akhirnya semua biksunya ditangkap, kuilnya jadi kosong deh. Jadi nggak ada yang ngurus, jadi nggak ada aktivitas apa-apa lagi. Bisa gitu ya. Berarti ini kan nggak ada satupun biksu yang bersih loh di kuil itu loh. Semuanya pemakai. Gila. Nggak habis pikir gue. Aduh. ชาวบ้านเขาก็เลยท้ออยากได้พระดีๆมาอยู่ที่วัดนี้ หลังจากที่พระในวัดนี้ถูกจับยกวัดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดชาวบ้านที่เขาศรัทธาที่เขาเลื่อมใสใช่ไหมก็เหมือนกับว่าถูกหักหลัง Nah, kasus yang paling ngeri itu kalau menurut gua tuh yang baru banget keungkap di akhir November 2024 kemarin. Jadi kalau menurut Sochana Morning Post, polisi tuh nemuin 73 mayat manusia yang disembunyiin sama kepala biara. Yang katanya mayat-mayat itu dipakai buat ngelatih meditasi biksu-biksu di sana. Jadi awalnya di tanggal 22 November 2024, polisi itu ngegerebek kuil Tipaksong Pasangna Yatam yang terkenal di Potale, di Provinsi Pichit. Di kuil itu tuh polisi nemuin 41 mayat yang disimpan di dalam peti mati di pavilion meditasi. Jadi ada beberapa peti di situ dan di masing-masing petinya tuh isinya tuh antara 4 sampai 5 mayat. Terus selain itu ditemuin juga lebih dari 600 buaya hidup di kolam besar yang difungsikan sebagai sumur harapan. Ini nggak tahu deh gimana caranya mereka ngasih makan buaya sebanyak itu. Yang pasti semuanya pada hidup aja. Nah setelah mereka digerebek, waktu ditanya sama polisi soal mayat-mayat ini, para biksu di sana bilang kalau mayat-mayat ini semuanya udah mengikrarkan tubuh mereka buat kuil sebelum mereka mati. Dan buat ngedukung statementnya, biar buktinya kuat, para biksu ini tuh sampai nunjukin perjanjian sumbangan tubuh mayat-mayat itu ke polisi. Yang ternyata sebagian besarnya adalah murid-murid dari kuil itu sendiri. Dan sebagiannya lagi adalah anggota keluarga mereka. Jadi dengan nunjukin surat-surat perjanjiannya, bisu-bisu itu tuh kayak, ya kan, kalau kayak gini, ini kita nggak kriminal dong. Orang mereka mau nyumbangin badan mereka ke kita, ini nih perjanjiannya nih, ada nih. Sukarela loh ini loh mereka loh. Pembelaannya gitu. Terus nggak lama dari penemuan itu, di tanggal 26 Novembernya, polisi nemuin lagi 30 mayat di kuil lain yang masih ada di Pichit. Jadi kuilnya sama-sama di Pichit, tapi beda kuil dan beda pengurus dari yang sebelumnya nih. Kalau di kuil yang kedua ini, kepala biaranya tuh ngeklaim kalau dia tuh punya indera keenam sama pendengaran super. Dan pas ditanya kenapa dia nyimpen mayat sebanyak ini, dia bilang kalau dia tuh pengen mendisiplinkan biksu-biksunya dengan cara meditasi bareng mayat. Buat mengatasi ketakutan akan kematian. Biar lebih dalam lagi ilmu meditasinya. Dan akhirnya sekarang sampai gue bikin video ini, total 73 mayat itu udah disita sama polisi sambil dilakukan investigasi lebih lanjut. Ada aja ya kelakuan ya. Aduh. A priest in Thailand was found hiding 73 corpses. That's right, 73 dead bodies. Why? He was caught concealing at least 73 corpses which he claimed were used to train monks in meditation. Nah, dengan semua kasus yang terjadi ini, mulai dari penggelapan uang sumbangan, penipuan, pencucian uang, judi, mabok, narkopski, cabul, sampai pembunuhan, bahkan tadi sampai ada puluhan mayat yang dijadiin alat meditasi kan. Gara-gara ini jadinya makin banyak orang Thailand yang hilang kepercayaan ke biksu-biksu dan kuil-kuil. Soalnya karena kasusnya banyak banget, orang-orang tuh jadi pada mikirnya, siapa tahu kuil yang gue datengin gini juga nih. Siapa tahu isinya biksu-biksunya kriminal semua nih. Jadi mikirnya tuh pada begitu. Dan efek yang paling sedih dari kasus-kasus biksu ini, kalau menurut The Revealer,
Sekarang tuh banyak banget biksu yang kalau minta sedekah pagi ke rumah-rumah warga, itu mereka tuh malah dikata-katain, malah diejek. Jadi sekarang tuh warga tuh ke biksu tuh banyak yang ngasih duit enggak, ngasih sumbangan enggak, tapi ngatain iya. Jadi bener-bener biksu yang bersih, biksu yang gak tahu apa-apa, biksu yang lurus-lurus aja, mereka juga jadi banyak yang kena akibatnya tuh. Terus efek lainnya tuh makin kesini, makin sedikit orang yang minat jadi biksu. Kayak contohnya misalnya tuh di Wat Sisoda, salah satu kuil di Chiang Mai, yang biasanya tiap tahunnya tuh ada sekitar 600 calon biksu yang ngedaftar. Nah di sana di tahun 2021 itu angkanya turun drastis tuh, jadi cuma 50 orang doang. Walaupun ya mungkin ini sedikit banyak ada pengaruh dari pandemi juga ya. Tapi ya tetap setelah pandemi pun trennya tetap berkurang. Dan nggak cuma di kuil itu loh, di kuil-kuil lain juga sama nih. Trennya terus berkurang dari tahun ke tahunnya. Terus selain itu, efek lainnya juga tuh masyarakat tuh jadi pada takut kalau mau nyumbang ke biksu. Soalnya kan emang kan kalau di kuil tuh nggak ada transparansi ke masyarakat kan. Laporan duitnya dipakai apa aja, habisnya kemana aja, itu nggak ada tuh. Ya balik lagi sih, ini the believer banget sih. Makanya kan di karakter-karakter The Believer kan mereka juga kan akhirnya kan milih manfaatin kuil buat bisnis kan. Karena ya itu nggak perlu transparansi yang segitunya kalau di kuil. Dan kalau menurut ABC News juga ternyata emang nggak ada regulasi yang tegas yang ngatur soal keuangan kuil di Thailand. Jadi bener-bener kuil tuh baru ditindak, baru dicek duitnya kemana aja itu kalau udah ketahuan. Kalau belum ya udah kita nggak akan tahu, masyarakat nggak akan tahu. Kebanyakan kayak gitu. เราก็เข้าไปทำการตรวจสอบนะครับก็ปรากฏว่าก็ไม่มีการตั้งคณะกรรมการในการดูแลเงินไม่มีบัญชีรับจ่ายที่จะให้เราตรวจสอบได้ Terus kalau soal permasuman sama Narkopsky ini juga susah nih diatasinnya nih karena udah terlalu banyak banget kasusnya. Paling buat pencegahannya so far tiap kuil tuh jadi harus ngasih pendidikan dan pelatihan lebih ke para biksunya biar pada nahan nafsu. Baik nafsu ke wanita maupun ke obat-obatan. Oh sama ini juga nih, beberapa kuil tuh jadi suka ngadain cek urin rutin yang dipimpin sama kepala kuilnya. Cuma ya gimana ya, masalahnya kan dari kasus yang udah-udah kan justru banyak kepala kuilnya sendiri kan yang ngelakuin tindak kriminalnya kan. Jadi ya celah buat memanipulasi hasil tes urinnya tuh masih besar banget ini. Dan walaupun di luar sana masih banyak biksu yang benar, tapi dengan segitu banyaknya kejadian kriminal, ya pastinya ini bakal tetap mencoreng citra para biksu secara umum dong. Ya kalau image keseluruhannya udah terlanjur rusak gitu, walaupun banyak biksu yang baik, ya tetap aja tuh pasti yang diingat masyarakat yang jelek-jeleknya. Jadi yang baik juga jadi dicurigai tuh. Dan ini sebenarnya juga berlaku di kita sih. Paling bedanya kalau di kita kan mayoritasnya tuh Islam ya. Nah di kita juga kalau nantinya udah terlalu banyak kasus ustadz yang mesum atau ngelakuin tindak kriminal lainnya, pasti kan kepercayaan kita ke pemuka agama juga jadi bakal berkurang kan. Makanya ini harus dijaga banget nih sebenarnya nih. Jadi ya emang berat banget nih tugas pemuka agama sekarang, terutama buat yang menanggung stigma kesalahan rekan-rekan seprofesinya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah pemuka agama di kita kasus-kasusnya udah sekacau biksu di Thailand atau masih jauh lebih mending? Yang mana nih? Silakan komen. ทุกวงการ Everyone is seeking a comfortable life, from politicians to normal people. Everyone is greedy. บำเรอชีวิตหมด สื่อมัน When there are cases like this, it looks like there are a lot of bad monks in Thailand. We receive hundreds of complaints, and after investigating, we find that only 1% are upheld. Oke, sekian Anime Googling kali ini tentang kehidupan biksu-biksu kriminal di Thailand yang makin lama nih makin banyak jumlahnya. Dan nggak ada matinya ya. Dari tahun 90-an pas pertama kali ketahuan sampai sekarang tuh selalu ada tuh kasus-kasusnya tuh. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!